Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1995 saya mengikuti pelatihan Majelis Tabligh pimpinan Muhammadiyah Sumatera Selatan di Universitas Muhammadiyah Palembang. Kami mengikuti pelatihan selama 3 hari dan malamnya menginap, dan saya sekamar dengan beberapa orang teman. Salah satunya itu berasal dari daerah Batu Raja, dan kami sharing tentang bagaimana cara memberikan tausiah, ceramah kepada masyarakat. Dan malam itu teman saya dari Batu Raja ini menyampaikan kisah yang sangat menarik untuk menyadarkan orang agar hati-hati, karena semua yang dilakukan di dunia ini, yang dimakan, yang dimiliki, akan diminta di pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya begini, di suatu kota ada seorang kaya namanya Haji Rahman. Dia punya seorang istri dan sudah menikah lebih dari 35 tahun tapi tidak mempunyai anak. Dia kaya dengan bisnis merajalela di berbagai bidang, punya perkebunan yang sangat luas, perikanan, punya ruko, serta punya bisnis yang lainnya, sehingga hartanya itu sudah melewati 1 triliun rupiah. Dan Pak Haji Rahman termasuk orang yang taat beribadah, rajin ke masjid, dekat dengan masyarakat, serta rajin mendengarkan ceramah-ceramah. Dia yakin betul bahwa apapun nih harta yang dimiliki tidak akan ada gunanya apabila tidak digunakan di jalan Allah. Dan dia juga yakin bersama istrinya harta yang banyak ini tidak akan dibawa meninggal, semuanya akan tinggal. Masalahnya adalah dia tidak punya ahli waris dalam bentuk anak, karena dia tidak punya anak. Nanti kalau seandainya harta yang banyak ini ditinggalkan begitu saja, dia khawatir bahwa harta ini nanti akan menjadi perebutan dari banyak pihak, terutama anak keponakan-keponakannya, yang bisa jadi akan terjadi perselisihan, memancing kegaduhan. Makanya dia sepakat dengan istrinya sebelum meninggal, jual semua aset yang ada dan nanti diinfakkan kepada orang banyak. Maka setelah sepakat dengan istrinya, Pak Haji Rahman menjual semua asetnya yang ada. Dan setelah terjual, dia bersama istrinya itu berkeliling untuk menginfakkan harta yang ada. Datang ke panti, kasih panti uang, di jalan bertemu dengan masjid yang sedang dalam renovasi, maka dia akan selesaikan masjid itu. Dia akan datang ke madrasah, ke pesantren, apa kurangnya akan dibantu, anak-anak yang memerlukan bantuan dibantu. Semua ponakan-ponakannya itu dikumpulkan, diberikan pekerjaan. Ada yang punya bakat jadi supir, disebelihkannya mobil, yang punya bakat berjualan dikasihnya warung, sehingga semua keponakannya itu sudah diberikannya pekerjaan. Ya, biar nanti ketika dia meninggal tidak ada lagi perebutan harta di antara keponakannya. Dan satu-satunya harta yang dia miliki pada saat itu adalah rumah dia. Nah, rumahnya ini harganya sangat besar, sangat mahal, 3 tingkat. Untuk zaman sekitar tahun 1980, rumah itu harganya sekitar 10 miliar, 3 tingkat. Dan Pak Haji Rahman dengan istrinya memiliki 9 orang pembantu. Ada yang khusus masak, di taman, membersihkan rumah, di mobilnya, dan lain sebagainya. Dan dari harta yang dijual setelah dibagi-bagikannya, dia sisihkan untuk berangkat umroh dengan istrinya. Dan setelah pulang dari umroh, sekitar 2 pekan dari umroh, rupanya istrinya yang duluan meninggal. Tinggallah Pak Haji Rahman sendirian di dalam rumah dengan harga 10 miliar rupiah. Dia pensiunkan semua pembantunya dan diberikan pesangon. Pak Haji Rahman betul-betul tinggal sendirian di rumah yang besar itu. Malamnya dia berpikir,
istri sudah meninggal, harta sudah dibagikan, anak tidak ada, tapi ini rumah harganya 10 miliar. Nanti kalau saya meninggal, ini rumah milik siapa? Bagaimana ceritanya rumah ini? Makanya kemudian dia berpikir bagaimana nanti agar rumah ini tidak menjadi permasalahan di akhirat ketika ditanya oleh Allah. Dan malam itu Pak Haji Rahman punya pemikiran yang di luar pemikiran orang banyak. Subuhnya sebagaimana biasa Pak Haji Rahman ke masjid melaksanakan sholat bersama jemaah yang lainnya. Bedanya pada pagi itu dia bilang dengan jamaah sebelum mulai sholat, ketika sudah iqomah, sebelum imam mulai sholat, dia bilang, kawan-kawanku semuanya, tolong nanti selesai sholat, selesai berdoa, jangan langsung pulang, karena saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh semua orang. Semua jamaah mengiyakan. Dan selesai sholat subuh, selesai berdoa, semua duduk ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Haji Rahman ini. Lalu dia bilang begini, teman-teman, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, rasa-rasanya saya ini juga tidak akan lama akan menyusul istri yang sudah meninggal dunia. Semalam saya berpikir kalau saya meninggal, saya tidak punya anak, rumah seharga 10 miliar ini nanti akan menjadi milik siapa? Makanya semalam saya sudah berpikir, sudah menentukan sikap. Rumah saya yang 10 miliar ini nanti akan saya serahkan kepada orang yang apabila saya mati mau menemani saya selama 7 hari di dalam kubur. Wow, semua jamaah terdiam. Mereka mikir hartanya sih mau Pak Haji, tapi untuk menemani Pak Haji selama 7 hari dalam kubur, wah jangan-jangan nanti mati beneran ini nih. Tidak ada yang menjawab, terdiam. Tapi setelah mereka bubar dari masjid, berita ini tersebar kemana-mana bahwa Pak Haji Rahman bilang kalau dia mati dan ada orang yang mau menemani dia selama 7 hari dalam kubur, maka hadiahnya adalah rumah seharga 10 miliar. Luar biasa. Ditunggu 1 pekan tidak ada yang datang, 2 pekan tidak ada yang datang, 3 pekan tidak ada yang datang. Mendekati 1 bulan, tiba-tiba datang seorang laki-laki berumur sekitar 55 tahun, kurus dengan penampilan yang sangat sederhana. Itu datang ke rumah Pak Haji, dan Pak Haji kenal dengan dia, karena di daerah itu dikenal laki-laki ini bujangan, tidak punya istri, dan miskin dari kecil. Dia tidak punya orang tua, yatim piatu, dan tinggalnya juga di rumah yang sangat sederhana di gubuk. Maka dia bilang, Pak Haji, ya saya ingin menjadi orang yang akan mencoba nanti untuk bersama Pak Haji 7 hari dalam kubur kalau Pak Haji yang dulu meninggal dari saya. Benar, benar. Kamu sudah yakin? Yakin. Kenapa kamu begitu yakin? Begini Pak Haji, bukankah selama ini hidupku sudah dalam keadaan miskin? Jadi saya ini nanti coba-coba Pak Haji, kalau seandainya saya masih hidup setelah 7 hari dalam kuburan, ya alhamdulillah, berarti saya menyicip punya rumah yang besar, jadi orang kaya. Tapi kalau seandainya saya harus mati di dalam kubur bersama Pak Haji, ya sudah Pak Haji, toh selama ini hidup saya juga sudah miskin dan sudah sering berdekatan dengan namanya kematian itu. Oke, kata Pak Haji, kalau kamu benar-benar serius, dan Pak Haji juga orang yang sangat cerdas, pinter, serius, dia panggil notaris, kemudian panggil Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kepala Desa, Kepala Kampung, itu dikumpulkan dan datang ke rumahnya, bikin berita acara oleh notaris. Berita acaranya, apabila nanti Pak Haji Rahman meninggal dan orang ini mau menemaninya selama 7 hari dalam kubur, maka rumah seharga 1 miliar akan menjadi milik orang ini. Oke, semua setuju, saksinya ada.
Muslimin dan mukminin yang berbahagia, sekitar 3 pekan kemudian Pak Haji Rahman betul-betul meninggal. Wah, jadi berita dia meninggal tersebar kemana-mana karena dia orang yang baik, orang yang suci, orang yang mau berbagi. Banyak orang yang datang, ribuan orang yang datang untuk mengantarkan Pak Haji Rahman sampai dia meninggal ke dalam kubur. Nah, ketika Bilal melaksanakan prosesi untuk menyiapkan, memandikan jenazah Pak Haji Rahman ini, kemudian menyiapkan kafannya, termasuk menyiapkan kuburan, Bilalnya bertanya, saya dengar ada orang yang akan menemani Pak Haji ini dalam kubur selama 7 hari ini. Coba panggilkan orangnya. Dia datang, ditanya oleh Bilal, kamu yang akan menemani Pak Haji dalam kuburan? Iya Pak. Nah, kami ini ingin memandikan Pak Haji. Bagaimana dengan kamu? Kalau untuk mandi Pak, biar saya mandi sendiri saja, karena saya belum meninggal nih Pak. Oke. Nanti biar dalam kubur serasa betul-betul dalam kubur, kamu disiapkan juga ya kain kafannya. Nah, oke. Disiapkan 2 kain kafan, 1 untuk Pak Haji yang betul-betul meninggal, dan yang 1 untuk bujang tua ini yang pura-pura meninggal. Jadi kain kafannya 2. Kemudian setelah itu, khusus untuk yang bujang tua ini, itu di mukanya tidak ditutup biar masih bisa bernapas. Ditanya oleh Bilal, Pak Haji akan dinaikkan ke Negorenggo, akan digotong untuk pergi ke kuburan. Bagaimana dengan kamu? Iyalah Pak, katanya, naikkan juga aku ke Renggo-Renggo biar aku bisa nanti sampai kuburan. Kapan lagi aku ini bisa bahagia digotong oleh orang banyak? Oke, Renggo-Renggohnya itu disiapkan 2. Kemudian dimasukkan Pak Haji dan dibawa ke masjid dan ingin disolatkan. Ditanya, nah Pak Haji akan ditaruh di depan karena dia akan disolatkan. Bagaimana dengan kamu? Dia bilang, saya nggak usah lah Pak, dia beri di belakang saja karena saya akan pura-pura mati. Oke. Dan kemudian kuburannya 1, tapi dia disiapkan 2 liang lahat. Pak Haji ditaruh sebelah kanan dan si bujang tua ini ditaruh sebelah kiri. Cuman bujang tuanya sebelum tanah ditimbun itu dikasih di mulutnya dengan di hidungnya itu selang untuk makan dan untuk bernapas. Setelah ya selesai, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditimbun kemudian kuburannya, dan setelah itu semua orang pulang. Nah, pendek cerita, setelah orang pada pulang, malaikat penanya dalam kubur datang, dan dia agak terkaget karena tadi laporannya yang meninggal 1, namanya Pak Haji Rahman, tapi kok sekarang di kuburan ada 2 orang mayat. Makanya ditanya, wih, ini siapa sebenarnya meninggal ini? Katanya 1, kok ada 2? Nah, si bujang tua ini tiba-tiba ngomong, maaf malaikat, yang meninggal sebenarnya yang sebelah kanan. Nah, sementara saya ini hanyalah menemani Pak Haji ini selama 7 hari. Malaikat bilang, oh enggak bisa, kalau sudah masuk kubur enggak ada istilah pura-pura, akan saya tanya. Makanya dia panggil temannya yang lain untuk bertanya. Nah, katanya, nah kamu coba tanyakan bapak yang sudah tua ini, Pak Haji ini, dan saya akan tanya agak mudah ini nih, yang si bujang ini. Ya, kita nggak usah bahas bagaimana pertanyaan malaikat dengan Pak Haji Rahman, tapi kita konsentrasi saja kepada orang tua, bujang tua ini. Nama kamu siapa? Si Anu. Lahir di mana? Di situ. Orang tua siapa? Kan. Pekerjaan apa? Disebutkan semua, ditanya. Dia datanya. Kemudian malaikat buka catatan amal selama dia hidup. Di catatan saya, kamu ini hidupnya sebatang kara. Benar? Benar. Di catatan saya, kamu untuk mencari nafkah itu menggunakan kapak berwarna merah, warisan satu-satunya warisan ayahmu. Benar? Benar. Oke, lonteng. Di catatan saya, pada hari Kamis tanggal sekian tahun sekian, kamu disuruh untuk membersihkan kebun bapak itu. Benar? Benar. Kamu dapat uang 5.000 sebagai upah. Benar? Benar.
3.000 digunakan untuk membeli makanan, 1.000 digunakan untuk bayar hutang, 1.000-nya lagi untuk kamu berikan untuk beli rokok. Benar? Benar. Oke, conteng semuanya aman. Pada tanggal sekian, hari sekian, kamu dapat pekerjaan lagi untuk memotong kayu, disuruh oleh Pak Haji Umar. Benar? Benar. Kamu dapat duit sekian. Betul? Ya. Kamu dapat uang 5.000, digunakan 1.000 bayar hutang, 2.000 beli makanan, 2.000 untuk beli pakaian. Benar? Benar. Oke, selamat. Kemudian tanya lagi. Nah, pada hari Jumat tanggal sekian, kamu itu disuruh untuk membersihkan kebun ibu itu. Benar? Benar. Nah, sekarang uangnya untuk apa? Dapat 7.000 nih. 2.000 untuk beli makanan, 2.000 untuk beli baju, 1.000 untuk beli rokok, 5.000. 1.000-nya kamu gunakan untuk membeli sabun. Iya malaikat. Nah, di catatan ini 1.000 untuk apa? Nah, itu malaikat, yang 1.000-nya saya gunakan untuk coba-coba beli nomor karena ingin kaya. Oh, jadi kamu judi ya? Nah, sudah, ini catatan merah bagi kamu nih, akan dipermasalahkan nanti pada hari kiamat. Oh, jadi yang 1.000 ini kamu gunakan untuk berjudi ya? Nah, ini masalah ini yang buat kamu akan mendapatkan siksa mulai dari sekarang sampai nanti pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya serta kaum muslimin muslimat, rupanya oleh malaikat itu ditanya satu persatu tentang bagaimana cara dia dapat uang melalui kapak berwarna merah tadi, kan itu yang salah satu-satunya pekerjaan yang dia bisa miliki, sampai sedetil-detilnya, dan malaikat punya catatannya juga sangat detail, dan itu di cross check oleh malaikat. Apabila ada salah, conteng merah, siap untuk dihukum nantinya. Pendek cerita, sudah sampai hari yang ke-7, itu pertanyaan malaikat baru selesai sekitar 3% dari kapak warna merah yang dia gunakan untuk mencari uang. Makanya pas ketika hari yang ke-7, orang datang banyak-banyak menggali kuburannya dan orang penasaran, dan ketika dia dikeluarkan, wah, orang terkaget, rupanya dia masih hidup. Lalu dia disuruh mandi, dibawa ke rumah Pak Haji Rahman. Setelah dia makan, setelah minum, dikumpulkan orang banyak, ada notaris, ada Pak RT, Pak RW, Pak Kades, semua pecamat. Dibilang, kata notaris, wahai Bapak, alhamdulillah Bapak sudah selesai melaksanakan berada mendampingi Pak Haji Rahman selama 7 hari dalam kuburan, dan sekarang kamu selamat. Maka sesuai dengan perjanjian di awal, maka rumah seharga 10 miliar ini mulai hari ini, saat ini adalah menjadi milik kamu. Silakan tanda tangan. Bapak-bapak semua hadirin berbahagia, harusnya bahagia, dapat uang, dapat rumah seharga 10 miliar, tapi tidak dengan bapak ini. Dia berdiri dan sambil garuk-garuk kepala, dia bilang kepada semua orang yang hadir di rumah itu, kamu tahu dak, hanya punya satu kapak warna merah yang selama ini digunakan untuk mencari uang, untuk bekerja, itu 7 hari ditanya oleh malaikat belum selesai, dan catatannya sudah banyak merah. Berarti aku akan mendapat siksa dari malaikat dan dari Allah. Cuman punya kapak merah 7 hari, tidak selesai ditanya, walaupun hanya 3%. Apalagi punya rumah seharga 10 miliar ini. Berarti saya nggak pingin punya rumah sebanyak 10 miliar ini. Bapak itu kemudian meninggalkan rumah itu, dan dia membatalkan, tidak mau memiliki. Punya kapak saja repot, apalagi punya harta dengan rumah seharga 10 miliar. Dia tinggalkan rumah ini dan dia tidak mau memiliki rumah seharga 10 miliar ini.
Muslimin dan mukminin berbahagia, kisah ini bukanlah kisah nyata. Ini hanyalah ilustrasi, hanyalah sebuah usaha untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Pesannya sederhana, layaknya sekapak merah, semua catatannya ada dari malaikat dan akan ditanya. Begitu juga dengan kita nanti. Rumah yang kita miliki, mobil, kendaraan, anak, pakaian yang kita pakai, semuanya ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dan ingat-ingat, apabila nanti ada orang yang ingin mengajak kita korupsi, ingat kapak merah tadi. Apabila ada orang yang ingin mengajak kita untuk menzolimi orang lain, ingat kapak merah tadi. Apabila ada orang yang mengajak kita untuk menzolimi orang lain, ingat kapak merah itu. Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.